Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedikit saya mau cerita awal dari berdirinya Jamiatul Mubalighin. Jamiatul Mubalighin berasal dari Ikhwanul Mubalighin. Ikhwanul Mubalighin didirikan oleh seorang kiai dari Mangkang, Kecamatan Tugu Semarang, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Afifuddin Mustari Al-Hafid Sohibul Ma'had Dhaholi Al-Furqon, bersama teman-teman, diantaranya adalah Bapak Nur Rozi yang dari Sayung, Bapak Ali Ahmadi dari Demak sudah meninggal, Bapak Saiful dari Gunung Padi, Bapak Rahmat dari Ponorogo, Rahmat dari Solo, dan masih banyak lagi. Dan diantaranya adalah yang menjadi Sekjen Ikhwanul Mubalighin sekarang, panjenenganipun Al Ustadz Anwar Fadoli. Berdirinya sekitar tahun 1990-an, untuk tepatnya saya kurang ingat betul. Tapi kebetulan dari beliau-beliau itu, walaupun saya tidak ada di situ, itu merupakan komunitas saya setiap sering bertemu, jadi saya mempunyai paham betul. Selanjutnya dari tokoh-tokoh tersebut akhirnya terjadilah kongres yang kiai itu juga sudah tidak mengikuti lagi, diteruskan oleh Ustadz Anwar Fadoli sebagai sekjen dan Bapak Mujib dari Jepara sebagai ketumnya, dan eksis sampai sekarang. Mengapa Ikhwanul Mubalighin ini bisa menjadi Jamiatul Mubalighin? Jamiat Ikhwanul Mubalighin Jawa Tengah pada waktu itu mau mengadakan kegiatan yang berupa lomba pidato tingkat nasional. Dan lomba pidato tingkat nasional itu sudah ada yang akan memfasilitasi keseluruhannya, mulai dari tempat, bahkan mau meng-backup semuanya hingga hadiah utama berupa umroh. Dan saya sama Gus Rafiq dan Gus Hakim, orang tiga yang menjadi bemper waktu itu Ikhwanul Mubalighin Wira dan Wiri, sampai Gus Rafiq sampai sekarang Wira Wiri Rai Solemu, sange Wira Wiri ini mangteng ketangkletin kok Rai Solemu sampai sekarang leh Wira Wiri ini wow. Akhirnya pada waktu saat itu semuanya dari panitia Ikhwanul Mubalighin sudah mempersiapkan keseluruhannya, namun ada kendala yang mau membackup itu angkat tangan alias lepas tangan dan tidak mau meneruskan. Pada waktu itu bersamaan dengan Sekjen Ikhwanul Mubalighin yang berjanji ingin membawa legalitas Ikhwanul Mubalighin, dikarenakan untuk mengadakan kegiatan tersebut Ikhwanul Mubalighin harus mempunyai legalitas. Ditanyakan oleh pemerintah setempat, teguran melalui saya. Lantas saya bersikeras untuk minta legalitas tersebut, dan sekjennya pada waktu itu berjanji ketemu di Hotel Pandanaran, setelah itu nanti saya berikan legalitasnya. Ternyata ketika ketemu di Hotel Pandanaran, sekjennya tidak membawa legalitas, dia malah beliaunya bilang nanti setelah ketemu diambil di Jakarta. Dari kata-kata itu dan dari itu kami atas nama Ikhwanul Mubalighin Jawa Tengah, pada waktu itu saya mengatakan saya keluar dari Ikhwanul Mubalighin. Lantas sekjennya itu tidak mau menerima dengan kata-kata kalimat saya. Akhirnya
Saya mengatakan kalau itu bukan saya aja, saya utusan Ikhwanul Mubalighin saat ini juga keluar dari Ikhwanul Mubalighin. Waktu itu yang di Hotel Pandanaran termasuk teman-teman sudah pulang semua karena tidak sabar menanti dari Sekjen Ikhwanul Mubalighin yang katanya ketemu jam 10 ditunggu sampai jam 12. Jam 12 katanya jam 2, akhirnya sampai jam 3 baru ketemu dengan Sekjen yang di situ yang tinggal sabar menunggu cuma orang 3. Saya, Kiai Tauhid sama Gus Rofiq, hanya orang 3. Setelah terjadi perselian seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari Ikhwanul Mubalighin. Pada waktu saat pulang di dalam mobil ngomong-ngomong, Gus Rofiq pripun niki makeh. Akhiripun atas usulan pripun Gus nak diganti Jamiatul Mubalighin. Waktu itu Gus Rofiq mengatakan pun enten jeneng Ikhwanul Jamiatul Mubalighin napa dereng. Waktu itu kalau utek-utek HP, jajal browsing, kok di internet belum ada. Akhirnya saya putuskan, saya Gus Rofiq, waktu itu Gus Hakim sebenarnya ada tapi masih lomba pidato tingkat nasional di Jakarta. Waktu itu utusan Depak Jawa Tengah dan alhamdulillah dapat nomor berapa? Dua atau berapa ya? Dapat nomor 3 se-Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah setelah pulang kami sepakat untuk mengumpulkan teman-teman Ikhwanul Mubalighin Jawa Tengah dan disepakati berdiri sendiri dengan nama Jamiatul Mubalighin. Ya, Jamiatul Mubalighin. Dan alhamdulillah saya Gus Rofiq sama Gus Hakim waktu itu termasuk menyusun ADART, termasuk membuat logo yang sekarang masih logonya itu berarti kenang-kenangan Jamiatul Mubalighin yang nanti ini sudah ada engkrengan, logo juga mau diganti supaya katanya supaya kenangan biar hilang kenangan yang masa lalu gen ojo unek-uneken terus. Jadi itulah singkat sejarah atau Ikhwanul Mubalighin yang menjadi Jamiatul Mubalighin yang waktu itu Jamiatul Mubalighin Jawa Tengah disahkan di Pondok Pesantren Al-Madani yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Tauhid. Kiranya cukup sekian, wis diobo kali ketua. Semoga nanti perjalanan Jamiatul Mubalighin yang dulu semoga bisa diteruskan oleh Jamiatul Mubalighin yang akan datang, bisa membawa kemanfaatan, bisa membawa barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.